serta teman-teman media yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelapor atas nama sedianya memang pemeriksaan saudara Mercy ini yang sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini. Sebenarnya adalah besok kita lakukan. Itu berdasarkan panggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa. Tapi minta diundur 1 minggu, yaitu dari tanggal 13 Oktober tahun 2022, yaitu besok. Tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui persekutunya minta dimajukan lebih cepat menjadi hari ini. Dan ini juga direspon oleh polisian melalui Polres Metro Jakarta Selatan yang baik. Kita merespon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan perjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Jadi sekali lagi tentunya kita prihatin terhadap kasus ini, ya, kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya, ya, dan melindunginya, bukan malah sebaliknya. Ya, tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional, ya, kemudian mengedepankan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban, dan juga kita bekerja berdasarkan fakta hukum. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penegasannya Pak Kabit, apakah langsung ditahan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka? Kan ini dilanjut Pak Kabit, kan diperiksa sebagai saksi dan dijadikan diperiksa sebagai tersangka. Apakah akan langsung dilakukan penahanan setelah itu atau seperti apa? Soalnya kan hukumannya di atas 5 tahun Pak Kabit. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa malam hari ini juga akan diperiksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti dalam pemeriksaan ini hasil periksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak malam hari ini. Dan tentunya penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri oleh saudari Resti Kejora ini bukan pertama kali, ya, jadi sudah lebih dari 1 kali. Itu salah satu pendukungnya saja, gitu ya. Tetapi kita fokus kepada laporan polisi terima pada tanggal 24 September yang memang unsur pidananya terpenuhi sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Cukup ya? Tidak ada orang tuanya, apakah orang tuanya akan dispesialisasi Pak Kabit? Saya rasa cukup ya, makasih ya. Dikeluarin dulu Pak, sebentar Pak. Perbuatannya Pak Kabit. Ya, pengakuan yang bersangkutan Tidak menjadi patokan bagi karena kita sudah memiliki alat bukti pendukung, gitu. Alat bukti pendukung yang lain, ya. Tadi saya sampaikan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini dikatakan bahwa keterangan saksi korban selama di saudara Lesti itu sudah cukup ditambah dengan satu alat bukti pendukung lainnya untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini penyidik telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti, yaitu adanya keterangan saksi yang lain yang kita periksa, baik itu dari asisten rumah tangga maupun karyawan Leslar, manajemen, kemudian juga keterangan orang tua dan juga CCTV yang ada, ya. Inilah yang menguatkan penetapan tersangka yang bersangkutan pada malam hari ini. Artinya bantahan ada Pak saat pemeriksaan? Ya, yang bersangkutan tentunya pada saat ditanyakan membanting, ya, mungkin versinya dia tidak membanting kan begitu kan. Tetapi kan hasil visum menyatakan adanya luka-luka, ya, luka-luka dan sebagainya yang udah pernah saya sampaikan ada 4 poin itu, termasuk di bagian leher juga, itu kan keterangan visum, ya, yang merupakan fakta hukum terpenting dalam KDRT ini, ya. Pak Kabit, di dalam video tersebut ada orang tua dari Rizky Bilar, apakah itu dia akan dipanggil juga sebagai saksi Pak Kabit? Aku membanting Pak. Udah Pak Kabit, kembali. Terima kasih Pak. Oke, Pak Kabit. Pak, sebelah sini Pak. Mobilnya Pak. Pada saat pemeriksaan tadi, maksudnya pada saat diserahkan apa diangkat menjadi tersangka itu kan reaksi dari Bilar dia apa seperti apa?
Ya, jadi rekan-rekan terima kasih, mohon izin. Tadi Pak Kabit sudah menjelaskan secara jelas ya bahwa fakta yang ada, kemudian saksi-saksi yang sudah kita periksa semua sudah mengarah dan menuju kepada yang diduga. Ya, jadi hari ini rekan-rekan semua sudah lihat ya, untuk saudara kita R sudah diperiksa sebagai saksi. Namun demikian setelah selesai semua sudah kita pertanyakan, yang sudah kita pertanyaan sudah siapkan ya sebanyak 38 kemudian berkembang ya menjadi 48 ya, itu semua sudah dijawab. Itu adalah hak jawab dari saudara kita R. Kemudian malam ini juga penyidik sudah semua sudah proses sudah dilaksanakan. Kemudian untuk saudara R sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Untuk sementara ini saudara R juga masih ada di penyidik ya. Jadi semua sudah sesuai prosedur ya yang kita laksanakan. Jadi tunggu saja rekan-rekan, ini masih berjalan ya. Semua masih proses ya, itu saja rekan-rekan. Apakah ditangani? Ibu, artinya Rizky Bilar mengakui telah mencekik Lesti Kejora, Bu, meningkat 5 tahun. Ya, jadi untuk sementara ini kita sudah menetapkan ya sebagai tersangka. Ya, jadi nanti kita cek kembali ke penyidik, kemudian nanti setelah ada informasi, kemudian apa isi, kemudian juga ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk status sebagai tersangka, nanti kita bisa informasikan kembali. Ya, itu adalah wewenang dari penyidik. Ya, itu rekan-rekan semua, mohon bersabar. Mudah-mudahan perkara yang sudah dilaporkan, kemudian status yang sudah naik, rekan-rekan sudah mengerti. Ya. Apakah malam ini juga, Bu, maksudnya dapat keputusan itu? Ya, ini penetapan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita akan memeriksa saudara R sebagai tersangka. Ya, kita tunggu ya apa yang nanti sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Ya. Apakah pertanyaan selingkuh ada nggak, Bu? Ya. Pertanyaan selingkuh ada nggak, Bu? Untuk pertanyaan sudah kita persiapkan, ya, sudah kita persiapkan. Tunggu saja rekan-rekan, ya, mudah-mudahan perkaranya sudah